Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi matkul pengantar analisis real yang kali ini membahas tentang kriteria Cauchy. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Anissa Salsabila, ada saya sendiri Alfiani Sinazain, ada Poppy Dalamazain dan Octavia Laresdianingati, dan ada Hilma Amalia Mehri. Nah, di sini sebelumnya kami mengambil referensi dari buku Bartel dan buku Pak Hendra Gunawan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materinya, di sini kami akan menyampaikan beberapa landasan teori yang kami gunakan dalam subbab ini, dalam pembahasan bab ini, yaitu kita mengambil beberapa landasan teori dari bab 2 karena pada bab 2 terdapat bahasan mengenai teorema dan definisi nilai mutlak, ketaksamaan segitiga, batas atas dan batas bawah, supremum dan infimum, dan sifat Archimedean yang merupakan landasan teori dalam pembahasan bab 3 ini. Nah, yang pertama ada teorema 125 dari buku Bartel, yaitu prinsip induksi kuat. Misalkan, S adalah subset dari N sedemikian sehingga satu elemen S, dan jika himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya dengan sampai K subset S, maka K plus 1 itu elemen S, maka S sama dengan N. Yang kedua ada teorema 222 dari buku 1 yang membahas tentang sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama itu adalah mutlak A, B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk semua A, B elemen R. Yang kedua ada mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen R. Yang ketiga ada, jika C lebih besar dari sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan C, jika dan hanya jika minus C kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan C. Yang keempat ada mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A untuk semua A elemen R. Lalu landasan teorema berikutnya ada teorema T223 dari buku Bartel tentang ketaksamaan segitiga. Jika A, B elemen R, maka mutlak A plus B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Berikutnya ada teorema 243 dari buku Bartel juga. Jika X elemen R bilangan asli, bilangan real, maka terdapat NX elemen N bilangan asli, sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan NX. Nah, berikutnya ada definisi 311 yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Hilma Amalia Mehri. Kepada Hilma, saya persilakan. Hilma. Sepertinya Hilma masih kendala sinyal, akan saya bacakan definisi 311 buku Bartel, yaitu barisan bilangan real, barisan di R adalah fungsi yang didefinisikan pada himpunan N bilangan asli, 1, 2, dan seterusnya, bilangan asli yang daerah hasilnya terdapat pada himpunan bilangan R. Berikutnya, ada teorema 315 buku Bartel. Jika X sama dengan Xn merupakan barisan bilangan real dan X elemen R, maka 4 pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, X konvergen ke X. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat K elemen N bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap N lebih besar dari K berlaku mutlak Xn minus X kurang dari epsilon. Yang ketiga ada untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat K elemen N. Sedemikian hingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K, berlaku X minus epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Yang keempat ada untuk setiap lingkungan V epsilon X dari X, terdapat K elemen N. Sedemikian hingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K, berlaku Xn elemen V epsilon X. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hilma Amalia Mehri. Kepada Hilma, saya persilakan. Maaf,
Mungkin ilmunya masih ada kendala dalam mikrofonnya. Saya lanjutkan. Definisi 321 dari buku Bartel itu tentang barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih besar dari 0, sedemikian hingga mutlak Xn kurang dari sama dengan M untuk semua n elemen n. Oleh karena itu, barisan Xn terdapat jika dan hanya jika himpunan Xn dengan n elemen n merupakan subset terbatas dari dalam R. Dalam definisi di atas, maka dapat kita tuliskan sebagai A. Barisan bilangan real X dikatakan terbatas jika terdapat M elemen R, M lebih besar dari 0, sehingga mutlak Xn kurang dari sama dengan M untuk semua n elemen n bilangan asli. Yang kedua, barisan bilangan real X dikatakan tidak terbatas jika untuk semua M elemen R, M lebih besar dari 0, terdapat N0 elemen N sehingga mutlak Xn0 itu lebih besar dari M. Berikutnya ada teorema T322 dari buku 1. Sebuah barisan konvergen dari bilangan asli adalah terbatas. Berikutnya teorema 329 buku 1. Misalkan barisan X sama dengan Xn konvergen ke X. Maka barisan mutlak Xn konvergen ke mutlak X. Yaitu, jika X sama dengan limit Xn, maka mutlak X itu sama dengan limit barisan X. Teorema 347 buku 1. Jika X sama dengan Xn barisan bilangan real, maka terdapat sub barisan dari X yang monoton. Berikutnya ada teorema 348 dari buku 1, The Bosano Where Stars, sebuah barisan terbatas dari bilangan real memiliki sub barisan yang konvergen. Berikutnya ada landasan teori dari contoh 356A yang akan disampaikan oleh rekan saya, Laras Otavia Laras. Kepada Laras, saya persilahkan. Terima kasih kepada Afi. Selanjutnya ada landasan teori contoh 3.5.6a. Misalkan X sama dengan barisan Xn didefinisikan dengan X1, yaitu 1, X2 sama dengan 2, dan Xn didefinisikan setengah dikali barisan Xn min 2 ditambah Xn min 1 untuk N lebih besar dari 2, maka A. X sama dengan barisan Xn terbatas di mana 1 kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan 2 untuk setiap n elemen n. B. Mutlak Xn dikurang Xn plus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat n min 1 untuk setiap n elemen bilangan asli. Yang C, X2N plus 1 sama dengan 1 plus 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 2 pangkat 5 ditambah dan seterusnya sampai 1 per 2 pangkat 2N min 1 untuk setiap N elemen bilangan asli. Maaf kepada Alivia, boleh di-mute dulu nggak mikrofonnya? Iya, Pi lagi nge-zoom ya? Pembuktiannya yaitu premis umumnya, misalkan X sama dengan barisan Xn didefinisikan dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan Xn sama dengan setengah dikali Xn min 2 plus Xn min 1 untuk N lebih besar dari 2. Akan dibuktikan A, yaitu X sama dengan barisan Xn terbatas di mana Xn lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2 untuk setiap N elemen N. Premisnya yaitu misalkan Pn adalah Xn lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2 di mana
xn didefinisikan sebagai setengah dikali barisan xn min 2 ditambah xn min 1. Akan dibuktikan PN itu benar. Pembuktiannya, Premisnya itu kurang, halo, suara saya dengeran nggak? Premisnya itu ditambahkan, misalkan PN adalah pernyataan 1 kurang dari sama dengan XN kurang dari sama dengan 2 untuk setiap N elemen N. Maaf Ibu, boleh diulang lagi? premisnya jadinya misalkan PN adalah xn lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2 untuk setiap n elemen bilangan asli di mana xn didefinisikan sebagai setengah dikali barisan xn min 2 ditambah xn min 1. Akan dibuktikan PN yang benar. Pembuktiannya untuk n-nya sama dengan 1, karena x1 sama dengan 1, maka P1 sama dengan 1 lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2 adalah benar. Kita asumsikan PK-nya benar, yaitu 1 kurang dari sama dengan XK, yaitu setengah, akan dibuktikan PK plus 1-nya juga benar. Perhatikan bahwa XK-1 lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Dan XK lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Akibatnya, barisan XK-1 ditambah XK itu akan lebih besar dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 4. Atau kita bisa tulis menjadi setengah dikali barisan XK-1 ditambah XK lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Atau XK plus 1 lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Sehingga terbukti bahwa PK plus 1 juga benar. Dengan menggunakan prinsip induksi kuat, dapat disimpulkan bahwa pernyataan XN lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2 benar untuk semua N elemen bilangan asli. Itu kata atau diganti dengan maka ya. Baik, Bu. Terus yang induksinya lebih cocok dipakai yang ada P, kan induksi itu di buku kan ada yang pakai PN. Nah, kamu disesuaikan dengan itu kan, karena buktinya kan kamu pakai pernyataan PN, P1 dan seterusnya, berarti teorinya juga disesuaikan. Baik, Ibu. Selanjutnya akan dibuktikan pernyataan yang B, yaitu mutlak xn min xn plus 1 sama dengan 1/2 pangkat n min 1 untuk setiap n elemen bilangan asli. Kita misalkan Pn sama dengan mutlak xn dikurang xn plus 1 akan dibuktikan bahwa P1-nya benar. Mutlak x1 dikurang x1 plus 1 sama dengan 1/2 pangkat 1 dikurang 1. Mutlak x1 dikurang x2 sama dengan 1/2 pangkat 0. Mutlak 1 dikurang 2 sama dengan 1. Mutlak min 1 sama dengan 1. Nilai mutlak min 1 yaitu 1, sehingga 1 sama dengan 1. Maka terbukti P1 benar. Diasumsikan PK-nya benar, yaitu XK
dikurang XK plus 1 sama dengan 1 per 2K min 1 untuk setiap N elemen bilangan asli. Akan Oke, yang dibuktikan itu kurang tanda mutlak, terus tidak perlu untuk setiap N elemen N, tapi K. Untuk pernyataan PK kan K, bukan pakai N. baik, Ibu. Terus tanda mutlaknya kurang. Diasumsikan PK benar, yaitu mutlak XK min XK plus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat K min 1 untuk setiap K elemen bilangan asli. Akan dibuktikan PK plus 1 benar. Mutlak XK dikurang XK plus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat K min 1 sama dengan 2 kali 1 per 2 pangkat K. Sehingga mutlak XK dikurang XK plus 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat K. Sehingga dapatkan mutlak XK plus 1 dikurang XK plus 2 sama dengan 1 per 2 pangkat K plus 1 sama dengan setengah dikali 1 per 2 pangkat K. Karena 1 per 2 pangkat K sama dengan bentuk 1 per 2 Nah, yang ini kalimat terakhirnya apa, ini maunya apa? Dengan gitu. PK plus 1 benar itu artinya apa sih? Coba PK plus 1 itu sebelum kata benar kamu tulis titik 2 dulu, itu apa pernyataan PK plus 1. Biar kamu sudah tahu, di ujung tahu kamu udah nyampai akhir pembuktian atau belum. PK plus 1 sama dengan PK plus 1 itu benarnya dihapus dulu, ditulis titik 2, pernyataan PK plus 1 itu isinya apa? PK plus 1 didefinisikannya sebagai mutlak XK plus 1 dikurang XK plus 2. Sama dengan 1 per 2 pangkat K. Sama dengan 2 pangkat K. Nah, terakhir kamu punya apa itu? Yang baris terakhir udah nggak perlu lagi kan? Yang mutlak XK plus 1 kurang XK plus 2 sama dengan 1 per 2 K plus 1 sama dengan setengah kali 1 per 2 pangkat K, itu kan nggak perlu lagi. Berarti dihapus ya, Bu? Dan untuk memulai pembuktian dimulai dengan kata perhatikan. Berarti sebelah kiri yang nilai mutlak XA dikurang SK plus 1 itu kamu taruh perhatikan, itu maksudnya kita sudah mulai pembuktian. Yang di atas itu kan baru menuliskan tujuan pembuktian. Terus terakhir ya udah, berarti yang setelah baris kedua itu berarti kan sudah berbentuk. Oke, itu baris terakhir berarti ya SK plus 1 kurang SK plus 2 sama dengan 1 per 2 pangkat K aja seharusnya. Yang sebelah kanannya. Kan nilai mutlak XK dikurang XK plus 1 per 2 itu sama dengan XK plus 1 dikurang XK plus 2. Bukan?
1/2K-nya ada kan? 1/2K-nya aja yang tertinggal. Terus yang terakhir apa kesimpulannya? Yang itu dicoret itu. Berarti karena nilai mutlak XK plus 1 kurang XK plus 2 sama dengan per 2K, maka PK plus 1 benar. Ditulis jadi PK plus 1 benar. Terus kesimpulan akhirnya PN benar untuk setiap N. Untuk setiap n elemen bilangan asli. Ulang lagi jelasinnya yang PK plus 1. PK plus 1 didefinisikan sebagai mutlak XK plus 1 dikurang XK plus 2 sama dengan 1/2 pangkat K. Akan dibuktikan PK plus 1-nya benar. Perhatikan mutlak XK dikurang XK plus 1 sama dengan 1/2 pangkat K min 1 sama dengan 2 kali 1/2 pangkat K. Mutlak XK min XK plus 1 sama dengan per 2 sama dengan 1/2 pangkat K. Sehingga XK plus 1 dikurang XK plus 2 sama dengan 1/2 pangkat K. Sehingga terbukti PK plus 1-nya benar, maka PN benar untuk setiap N elemen bilangan asli. Kamu jelaskan yang ruas kiri sama dengan itu kenapa dari nilai mutlak XK dikurang SK plus 1 dibagi 2 itu bisa berubah menjadi nilai mutlak SK plus 1 dikurang SK plus 2. Itu kenapa per 2? Karena yang tadi di atas kan 2, 1, 2 dikali 1/2 pangkat K. 2-nya pindah ruas ke kiri jadi X per XK dikurang SK plus 1 dibagi 2 gitu, Bu.
Yang ruas kirinya itu yang saya tanda tanya itu, alasannya apa? Karena dia ditambah di K-nya diganti jadi K+1, Bu. Iya, alasannya apa? Karena kita membuktikan PK+1 ya, Bu. Kan itu. Ya balik lagi, kan kamu harus ada dasar dong, kenapa kamu bisa mengubah bentuk yang, kenapa kamu bisa mengubah bentuk ini menjadi yang di bawah ini? Harus ada dasarnya dong. Ya kita tujuan mengubah ini biar dia bisa berjadi bentuk PK+1 benar, tapi kan harus ada dasar. Biar bisa pindah dari yang sini ke sini kan harus ada dasarnya. Dikalikan XK ya, Bu. Mana bisa dikalikan X, Kak? Kamu hitung, benar nggak nilai mutlak XK+1 dikurang XK+2 itu sama dengan nilai mutlak XK dikurang XK+1 per 2. Masukkan rumusnya XK dan XK+1. Mutlak XK dikurang XK+1 kan sama dengan 1/2 pangkat K dikurang 1. Itu dibagi 2, nanti hasilnya 1/2 pangkat K, Bu. Saya nggak nanya ruas kanannya, yang saya tanya ruas kirinya. Dia kurang per 2 ya, Bu. Harusnya pakai per 2. Coba dihitung benar nggak? Itu ditulis di pakai annotation benar nggak? Yang saya lingkar itu adalah sama. Harusnya ada per 2-nya ya, Bu. Dihitung dulu. Hmm.
Dilanjut dulu ke pembahasan ini PR, nanti kelamaan di sini. Nanti kalau ada waktu balik lagi ke sini. Baik, Ibu. Langsung masuk ke bab pembahasan dulu, nanti kalau ada sisa waktu balik ke sini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu pembahasan mengenai kriteria Cauchy. Teorema konvergensi monoton yang sudah dibahas sebelumnya sangat berguna dan penting, tetapi memiliki keterbatasan yang hanya berlaku pada barisan yang monoton. Hal yang penting untuk kita ketahui adalah memiliki kondisi yang menyeratkan konvergensi urutan yang tidak mengharuskan kita untuk mengetahui nilai limit terlebih dahulu, dan tidak terbatas pada barisan yang monoton. Kriteria Cauchy yang akan ditetapkan di bagian ini adalah kondisi tersebut. Definisi 3.5.1. Barisan bilangan real X sama dengan barisan Xn disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat H epsilon elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n m lebih besar sama dengan H epsilon, suku Xn, Xm memenuhi mutlak Xn dikurang Xm lebih kecil dari epsilon. Arti penting dari konsep barisan Cauchy ini terletak pada teorema utama bagian ini yang menyatakan bahwa barisan bilangan real konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut Cauchy. Ini akan memberikan kita metode untuk membuktikan barisan konvergen tanpa mengetahui limit barisan tersebut. Namun, pertama-tama kita akan mengerti definisi dari barisan Cauchy ini dalam contoh berikut ini. Contohnya akan dijelaskan oleh Anissa Salsabila. Untuk Anissa, dipersilahkan. Oke, terima kasih Lara. Selanjutnya yaitu contoh dari 3.5.2. Yang pertama ada barisan 1/n adalah barisan Cauchy. Nah, dari sini kita bisa ambil premis apa nih, teman-teman? Misalkan X sama dengan 1/n merupakan barisan bilangan real. Benar banget, Siska. Makasih. Jadi, premisnya yaitu misalkan X sama dengan barisan 1/n, barisan bilangan real. Untuk akan dibuktikannya apa nih, teman-teman? Yang akan dibuktikannya barisan X adalah barisan Cauchy. Terima kasih, Nenda. Jadi, akan dibuktikannya yaitu barisan X adalah barisan Cauchy. Nah, untuk membuktikan ini, kita bisa mengambil dari definisi 3.5.1 tentang barisan Cauchy. Nah, kita bisa tulis, ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, maka akan dicari H epsilon, elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n, m lebih besar sama dengan H epsilon, berlaku mutlak Xn min Xm kurang dari epsilon. Nah, untuk analisis pendahuluannya, yaitu akan dicari H epsilon, elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n, m lebih besar sama dengan H epsilon, berlaku mutlak Xn min Xm kurang dari epsilon. Lanjut. Selanjutnya yaitu karena kita tahu bahwa mutlak Xn min Xm kurang dari epsilon, kita bisa tulis mutlak 1/n dikurang 1/m kurang dari epsilon. Nah, dengan peta samaan segitiga, kita bisa dapat apa nih, teman-teman? Nilai mutlak. Iya, Zarifah? Oh iya. Nilai mutlak dari 1/n dikurang 1/m itu kecil sama dengan 1/n ditambah 1/m. Nah, Terus iya, kecil benar sama. banget. Ya, makasih Zarifah. Jadi, bisa didapat nilai mutlak 1/n dikurang 1/m kurang dari sama dengan 1/n plus 1/m.
Nah, karena kita tahu bahwa nilai n, m itu lebih besar sama dengan h epsilon, maka kita bisa tulis nilai 1 per n plus 1 per m itu kurang dari sama dengan 1 per h plus 1 per h. Nah, nilai ini sama dengan 2 per h. Ekstensi pada kesamaan H itu dijamin oleh sifat Archimedean 243, sehingga kita bisa tulis 2 per H itu kurang dari epsilon. Lanjut. Untuk bukti formalnya, yaitu karena epsilon lebih besar dari 0, berdasarkan sifat Archimedean 243, kita dapat memilih suatu bilangan asli H sama dengan H epsilon, elemen bilangan asli, di mana H-nya itu lebih besar dari 2 per epsilon, sedemikian sehingga untuk setiap n, m besar sama dengan H berlaku nilai mutlak xn min xm sama dengan mutlak 1 per n dikurang 1 per m, kurang dari sama dengan 1 per n plus 1 per m, kurang dari sama dengan 1 per h plus 1 per h, sama dengan 2 per h kurang dari epsilon. Sehingga untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat h epsilon elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n, m lebih besar sama dengan h epsilon, berlaku mutlak xn min xm kurang dari epsilon. Sehingga barisan 1 per n adalah barisan Cauchy. Lanjut. Yang kedua yaitu barisan 1 plus min 1 pangkat n bukan barisan Cauchy. Di sini kita dapat premisnya apa nih teman-teman? Misalkan X sama dengan barisan 1 plus min 1 pangkat N, itu barisan bilangan real. Makasih Zarifah. Jadi, premisnya yaitu misalkan X sama dengan 1 plus min 1 pangkat N barisan bilangan real. Untuk akan dibuktikannya apa nih teman-teman? Barisan X bukan barisan Cauchy. Oke, makasih Mega. Jadi barisan X bukan barisan Cauchy. Untuk pembuktiannya ini kita bisa menggunakan negasi dari pengertian barisan Cauchy itu sendiri di definisi 3.5.1. Bisa kita tulis sebagai terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap H elemen bilangan asli terdapat n, m lebih besar sama dengan H, sedemikian sehingga mutlak xn min xm lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, di sini jika kita ambil n-nya itu genap, maka kita bisa mendapatkan xn-nya itu sama dengan 2 dan xn plus 1-nya itu sama dengan 0. Lalu kita misalkan suatu epsilon 0 itu sama dengan 2. Maka karena epsilon 0-nya ini yang kita misalkan ini lebih besar dari 0, maka untuk setiap H dapat dipilih sebuah bilangan genap N lebih besar dari H, dan kita misalkan N-nya itu didefinisikan sebagai N plus 1, sehingga didapat mutlak Xn min Xn plus 1 sama dengan 2, dan nilainya ini sama dengan epsilon 0 yang kita misalkan sebelumnya. Oleh karena itu, barisan 1 plus min 1 pangkat N bukan barisan Cauchy. Lanjut. Oke, selanjutnya dari Mark, untuk membuktikan sebuah barisan Xn adalah barisan Cauchy, tidak dapat diasumsikan ada hubungan antara M dan N, karena pertidaksamaan yang dibutuhkan, mutlak Xn min Xm kurang dari epsilon haruslah dipenuhi untuk setiap N, M lebih besar sama dengan H epsilon. Akan tetapi, untuk membuktikan barisan Xn bukan barisan Cauchy, dapat ditentukan hubungan antara N dan M, selama sebarang nilai N dan M yang besar dapat dipilih, maka berlaku mutlak Xn min Xm lebih besar sama dengan epsilon 0. Tujuan kita yaitu untuk menunjukkan bahwa barisan Cauchy merupakan barisan konvergen. Pertama-tama kita buktikan bahwa sebuah barisan yang konvergen adalah barisan Cauchy. Oke, selanjutnya ada lema 3.5.3 yang akan dijelaskan oleh Alfi. Kepada Alfi dipersilahkan. Halo Alfi. Oh iya, maaf lupa di-unmute. Terima kasih kepada Lala. Berikutnya akan saya sampaikan materinya tentang barisan
Cauchy. Nah, di sini ada lemma 353. Jika X sama dengan Xn barisan bilangan real yang konvergen, maka X adalah barisan Cauchy. Nah, berikutnya akan kita buktikan. Nah, di sini akan kita buktikan lemma 353 tersebut. Nah, teman-teman bisa tebak nggak nih apa ya premisnya? Misalkan X sama dengan Xn merupakan barisan bilangan real yang konvergen ke X, di mana X itu elemen R. Iya, benar banget. Nah, kalau yang akan dibuktikannya apa ya? Yang akan dibuktikannya X barisan Cauchy. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Jadi di sini premisnya itu adalah misalkan X sama dengan Xn barisan bilangan real yang konvergen ke X elemen R, maka akan kita buktikan yaitu X barisan Cauchy. Nah, pembuktiannya itu jika X sama dengan limit X, maka kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Maka berdasarkan teorema 315, itu terdapat bilangan asli K epsilon per 2, sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar dari sama dengan K epsilon per 2, berlaku mutlak Xn minus X dikurang epsilon per 2. Dengan demikian, jika H epsilon sama dengan K epsilon per 2 dan N, M itu lebih besar dari sama dengan H epsilon, maka diperoleh mutlak Xn minus X kurang dari epsilon per 2 dan mutlak Xm minus X itu kurang dari epsilon per 2. Akibatnya, mutlak Xn minus Xm sama dengan mutlak Xn minus X ditambah X dikurang Xm itu kurang dari sama dengan mutlak Xn dikurang X ditambah mutlak X dikurang Xm. Itu lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, karena epsilon lebih besar dari 0 itu sembarang, maka terbukti bahwa Xn itu barisan Cauchy. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya ada lemma 3. Halo, suara saya kedengeran? Iya, Bu. Ini kemarin katanya kalian nggak ngerti bukti teorema ini. Berarti lakukan analisis pendahuluan dulu. Kenapa dipilihnya itu epsilon per 2 si H epsilon? Karena kenapa kita ambil epsilon per 2? Kan di sini dia kalau di teorema 315 yang bagian B untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 itu kan terdapat elemen N sedemikian hingga untuk setiap N lebih besar dari K itu berlaku mutlak Xn minus X kurang dari epsilon. Jadi kita tuh terpacu pada teorema 315 yang dia itu harus lebih kecil dari epsilon. Kenapa di sini kita ambil epsilon per 2? Supaya di bagian akhir ini dia menghasilkannya epsilon aja, Bu. Kalau misalkan di sini kita tetap pakai K epsilon, nanti di sini kan epsilon ditambah epsilon jadi 2 epsilon. Jadi supaya hasilnya dia epsilon, maka di sini kita menggunakan epsilon per 2. Seperti ini biar rapi, mending nulisnya kayak yang kalian buktikan yang tadi, yang teorema yang awal-awal, pakai analisis pendahuluan dulu. Jadi biar paham gitu kenapa kita mengambil si N itu besar sama dengan K epsilon per 2 gitu. Iya, Bun. Nanti akan kami perbaiki. Berarti di sini harus ditambahin analisis pendahuluan dulu ya. Oke. Jadi biar lebih jelas kenapa kita pakainya epsilon per 2, karena ternyata kita butuh bagian akhir itu biar ujungnya adalah epsilon. Hasilnya adalah epsilon, yang jadi epsilon berarti kita butuh epsilon per 2 tambah epsilon per 2. Oke. Berarti analisis pendahuluannya setelah akan dibuktikan ya. Di sini tambahin analisis pendahuluan. Nanti aja dikatakan untuk yang pembuktian lemma berikutnya aja kamu mulai dari analisis pendahuluan dulu. Oke, Bu. Nanti kita perbaiki PPT-nya. Oke. Nah, terima kasih Bu Yanti atas koreksinya. Berikutnya ada lemma 354 yang akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Poppy Dalma Zaid. Kepada Poppy, saya persilahkan. Baik, terima kasih Alfi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang lemma
3.5.4. Lemma ini mengatakan bahwa suatu barisan Cauchy dari bilangan real adalah terbatas. Nah, kita akan ngebuktiin teorema ini, teman-teman. Premis yang kita punya apa, teman-teman? Misalkan X sama dengan barisan XN menjadi suatu barisan Cauchy dan misalkan epsilon sama dengan 1. Ya, benar banget, Jarifa. Terima kasih. Lalu yang akan dibuktikannya apa, teman-teman? Akan dibuktikan X terbatas. Ya, terima kasih. Nah, kita masuk ke pembuktiannya. Jika H didefinisikan sebagai H1 dan N lebih besar sama dengan H, maka mutlak XN kurang XH kecil dari 1. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga didapatkan bahwa mutlak XN... Kenapa kalau N besar sama dengan H berlaku nilai mutlak SN dikurang XH itu kecil dari 1? Apa artinya X barisan Cauchy? Coba ditulis annotation-nya mungkin di layar yang putih itu, karena X barisan Cauchy maka apa? Itu, dan misalkan epsilon sama dengan 1 itu ditulis di pembuktian aja ya, jangan di premis. Kan premisnya isi teoremanya aja ditulis. Ya, Bu, baik, Bu. Pembuktian kamu mulai dulu karena X barisan Cauchy maka berlaku apa, setelah itu baru kamu misalkan epsilon sama dengan 1. Coba ditulis di atas, karena X barisan Cauchy itu, tapi nanti naruhnya di bagian pembuktian ya. Karena X barisan Cauchy apa? Taruh di annotation dulu kalau sekarang. Annotation-nya taruh di layar yang putih bagian atas aja, biar nggak ganggu. Sesuai definisi 3.5.1 ya, Bu? Maka berdasarkan definisi 351 apa? Maka untuk setiap N, M lebih besar H epsilon, Epsilonnya dulu, nggak langsung NM elemen besar sama dengan H epsilon, ada epsilonnya dulu. oh ya, Vi. Hapus dulu, Vi. Aja di atas samping kanan itu masih muat, biar nggak ngapus yang bawah. Nah, jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, Nggak ada jika lagi, kan kita tidak sedang mendefinisikan. Jikanya nggak ada, langsung saja untuk setiap. Berdasarkan 351, maka untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat H epsilon elemen N. Sedemikian sehingga untuk setiap N, M lebih besar sama dengan H epsilon, suku XN, XM, ditulis ini aja berlaku nilai mutlak XN dikurang SM kecil dari epsilon. Berlaku nilai mutlak XN dikurang SM kecil epsilon. Setelah itu baru kamu misalkan epsilon sama dengan 1, baru kamu pilih H yang seperti itu. Oke, baik, Bu. Diulang ya, teman-teman. Premisnya tadi, misalkan X didefinisikan sebagai barisan XN menjadi suatu barisan Cauchy dan akan dibuktikan X terbatas. Nah, kita pilih epsilonnya sama dengan 1. Maka, jelaskan X barisan Cauchy ke sana dulu. Oh ya, karena X barisan Cauchy berdasarkan definisi 3.5.1, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat H
epsilon elemen n sedemikian sehingga untuk n, m lebih besar epsilon 0, h epsilon berlaku mutlak xn dikurang sm kecil epsilon. Lalu kita misalkan epsilonnya 1 ya teman-teman. Maka jika h sama dengan h, maka mutlak xn dikurang xh kecil 1. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga didapatkan mutlak xn kecil sama dengan mutlak xh ditambah 1 untuk setiap n lebih besar sama dengan h. Boleh di next, Wi. Halo, Alfi. Nah, lalu bila kita definisikan M sebagai supremum himpunan mutlak X1, mutlak X2, sampai mutlak XH-1, dan mutlak XH ditambah 1. Maka kita dapat mutlak XA kecil sama dengan M untuk setiap N elemen N. Nah, karena terdapat M lebih besar 0 untuk setiap N elemen N berlaku mutlak Xn kecil sama dengan M, maka berdasarkan teorema 3.2.2 yang mengatakan bahwa jika terdapat M elemen N, M lebih besar dari 0 sedemikian sehingga Xn kecil sama dengan M untuk setiap N elemen N, maka barisan bilangan real tersebut terbatas. Itu bukannya definisi ya? Yang terdapat M besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap N elemen N berlaku nilai mutlak Sn kecil sama dengan M, itu bukannya definisi barisan terbatas, bukan teorema. Oh ya, itu definisi 3.2.1. Berarti teoremanya, jika suatu barisan bilangan real konvergen, maka barisan tersebut terbatas. Nah, maka terbukti bahwa barisan Xn terbatas, teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan kriteria konvergensi Cauchy yang penting yang akan dijelaskan oleh rekan saya Hilma. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya, apa mikrofonnya terdengar? Halo? Terdengar, Hil. Terima kasih. Selanjutnya, pembahasan kriteria Cauchy, teorema 3.5.5 buku Bartel, dikatakan kriteria konvergensi Cauchy. Suatu barisan bilangan real konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Nah, kira-kira premisnya apa nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Premis umumnya, misalkan X sama dengan barisan Xn untuk suatu barisan bilangan real. Ya, benar, Zarifah. Terima kasih. Lalu akan dibuktikannya kira-kira apa nih, teman-teman? Barisan X konvergen jika dan hanya jika barisan X-nya itu Cauchy. Iya, terima kasih. Nah, oke, boleh di next slide berikutnya. Premis umumnya tadi, misalkan X sama dengan Xn suatu barisan bilangan real ya. Kita akan buktikan X itu konvergen jika dan hanya jika X-nya Cauchy. Yang pertama, pembuktian dari kiri ke kanannya, X konvergen. Jika X-nya konvergen, maka X tersebut Cauchy. Pembuktiannya, dengan premis misalkan X sama dengan Xn barisan bilangan real yang konvergen ke X elemen R. Akan dibuktikannya X barisan Cauchy. Pembuktiannya menurut lema 3.5.3 yang tadi sudah dijelaskan oleh Alfia, diketahui bahwa jika X sama dengan barisan Xn yang merupakan barisan bilangan real yang konvergen, maka X-nya adalah barisan Cauchy. Karena sudah dibuktikan di lema 3.5.3, maka terbukti ya, X itu jika X-nya konvergen, maka X-nya Cauchy. Selanjutnya, yang kedua, pembuktian dari kanan ke kiri, jika X itu Cauchy, maka X-nya itu konvergen. Premisnya,
misalkan itu X adalah XN barisan Cauchy, maka akan kita buktikan X-nya konvergen. Boleh di next, Alfi. Ke suatu bilangan real. Nah, pembuktiannya sekarang kita memakai pembuktian berdasarkan lemma 3.5.4. Menurut lemma 3.5.4, karena X barisan Cauchy, maka X-nya terbatas. Nah, kalau X terbatas, menurut teorema Bolzano-Weierstrass 348, suatu barisan terbatas dari bilangan real memiliki subbarisan yang konvergen. Nah, karena memiliki subbarisan yang konvergen, X ini memiliki, kita anggaplah memiliki subbarisan X aksen, sama dengan barisan XNK yang konvergen ke suatu bilangan real. Yang ini. Boleh di next, Alfi. Nah, akan kita buktikan X itu konvergen ke X bintang. Nah, sebelumnya kita analisis pendahuluan dulu. Kita mau si X ini kan konvergen ke X bintang. Maka kita pilih sembarang epsilon lebih besar dari 0 untuk mendapatkan X mutlak Xn min X bintang kurang dari epsilon. Mutlak Xn min X bintang itu bisa kita definisikan, kita bisa pecah juga dari ketasamaan segitiga. Kita anggap mutlak Xn min X bintang itu bisa kurang dari sama dengan mutlak Xn min XK. Jangan dipilih. Kalau membuktikan itu nggak boleh milih, harus diambil. Memilih itu ketika kita sudah terbukti konvergen, kayak yang tadi, yang lemma berapa, yang sebelumnya kan sudah terbukti dia konvergen, baru boleh memilih epsilonnya sama dengan 1. Tapi kalau mau membuktikan dia konvergen, berarti epsilonnya diambil sembarang. Kemudian sebelum masuk samaan segitiga, ditulis dulu nilai mutlak Xn dikurang X bintang itu apa sebelumnya. Sebelum masuk ke tanda kurang dari, ada sama dengan dulu, di atasnya apa. Jangan loncat ke sana. Disisipin ke atas, nilai mutlak Xn dikurang X bintang sama dengan apa itu? Sama dengan Xn min X bintang, Bu. Kan kamu menjadikan yang di bawah itu, berarti lewat jalur mana dia dulu sebelum pakai kesamaan segitiga? Berarti kan disisipin min XK tambah XK di tengahnya. Iya, Bu. Jadi ini X mutlak Xn min. Gini ya, Bu. Oke, mending taruh di tengah aja min XK tambah XK-nya. Kan intinya nyisipin 0 di tengahnya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, ya, seperti ini. Diulang lagi, teman-teman. Jadi, analisis pendahuluannya, ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0 untuk mendapatkan mutlak Xn min X bintang kurang dari epsilon. Nah, mutlak Xn min X bintang itu kita bisa jabarkan seperti ini. Mutlak Xn min XK plus SK min X bintang. Dari mutlak Xn min XK plus XK min X bintang itu, dari ketaksamaan segitiga, kita bisa dapatkan kurang dari sama dengan mutlak Xn min XK ditambah mutlak XK min X bintang kurang dari epsilon. Nah, karena mutlak Xn min XK itu didapat dari barisan Cauchy dan mutlak XK min X bintang itu didapat dari sifat konvergensi X aksen, maka didapatkan, boleh di next, Alfi ya, slide-nya. Maka kita dapatkan mutlak Xn min XK kurang dari epsilon per 2 dan mutlak XK min X bintang kurang dari epsilon per 2 untuk memenuhi
mutlak XN min XK plus mutlak XK min X bintang kurang dari epsilon. Jadi, epsilon yang kita pilih adalah epsilon. Jadi kita memilih epsilon per 2. Selanjutnya, di next boleh Alfi. Bukti formalnya, ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0 karena X sama dengan barisan XN merupakan barisan Cauchy, maka dari analisis pendahuluan yang sudah kita cari tadi, terdapat H epsilon per 2. Sehingga jika N, M lebih besar sama dengan H epsilon per 2, diperoleh mutlak XN min XM kurang dari epsilon per 2. Next. Dan juga karena subbarisan XN sama dengan barisan XNK konvergen X bintang, terdapat K lebih besar dari H epsilon per 2 dan K elemen himpunan N1, N2, dan seterusnya, sehingga mutlak XK min X bintang kurang dari epsilon per 2. Untuk N lebih besar sama dengan H epsilon per 2. Sehingga jika N lebih besar sama dengan H epsilon per 2, kita memiliki, boleh di next Alfi. Nah, kita memiliki mutlak XN min X bintang sama dengan mutlak XN min XK plus SK min X bintang kurang dari sama dengan mutlak XN min XK plus XK min X bintang. Dia ini, kan tadi yang XN min XK-nya epsilon per 2 dan XK min X bintangnya kurang dari epsilon per 2, maka dia akan kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, karena untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat K lebih besar sama dengan H epsilon per 2, dan untuk setiap N, M lebih besar sama dengan H epsilon per 2, kita dapat menyimpulkan bahwa limit barisan XN sama dengan X bintang, sehingga barisan X adalah konvergen. Benar, kalau untuk membuktikan limit XN sama dengan X bintang, kamu cuma butuh pernyataan bahwa untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat K epsilon, sehingga untuk setiap N besar sama dengan K epsilon berlaku apa? Nggak perlu NM lagi, NM itu kan untuk barisan Cauchy. Untuk menyimpulkan limit XN sama dengan X bintang pakai definisi barisan konvergen. Berarti apa saja itu? Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat K lebih besar dari H epsilon per 2 aja ya, Bu? Sedemikian sehingga, lanjutin apa belum selesai? Sedemikian sehingga langsung ke sini, Bu. Limit XN sama dengan X bintang. Untuk mendefinisikan limit XN sama dengan X bintang itu harus berlaku apa? Belum lengkap itu kalimatnya. Oh, berlaku ini ya, Bu. Berlaku mutlak XN min X bintang sama dengan kurang dari epsilon. Ya. Baik, ini ditambah. Baik, terima kasih Bu Yanti. Kita ulang ya kesimpulannya teman-teman. Karena untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat K lebih besar sama dengan H epsilon per 2, maka berlaku mutlak XN min X bintang kurang dari epsilon. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa limit barisan XN sama dengan X bintang, sehingga barisan X adalah konvergen. Nah, kami sekarang akan memberikan beberapa contoh penerapan kriteria Cauchy yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Octavia Laras. Padanya saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Selanjutnya contoh 3.5.6 yang A, yaitu misalkan X dengan barisan N didefinisikan dengan X1.
sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan Xn sebagai sama dikali bisa Xn2 sama Xn1 untuk N lebih besar dari 2. Pembuktiannya berdasarkan landasan teori bisa kita dapetin nih premisnya. Kira-kira kalian tahu nggak ya premisnya itu? Oke, lanjut saja. Premisnya adalah misalkan X sama dengan barisan Xn yang didefinisikan dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan Xn didefinisikan sebagai 1/2 dikali Xn min 2 ditambah Xn min 1 untuk N lebih besar dari 2. Selanjutnya, yang poin A akan ditunjukkan bahwa barisan X dengan barisan Xn itu terbatas. Berdasarkan contoh 3.5.6 jalan teorem poin A, maka terbukti bahwa X terbatas di mana Xn lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2 untuk setiap N elemen N. Selanjutnya akan kita buktikan X sama dengan barisan Xn ini tidak monoton. Coba kita perhatikan beberapa suku pertama berikut ini. X1 didefinisikannya sebagai 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan setengah dikali X3 dikurang 2 ditambah X3 dikurang 1 sama dengan setengah dikali X1 ditambah X2 sama dengan setengah X1 berisikan 1, X2-nya sama dengan 2, jadi setengah dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3/2 atau sama dengan 1,5. Perhitungan ke X4 sama dengan setengah dikali barisan X4 dikurang 2 ditambah X4 dikurang 1 sama dengan setengah dikali barisan X2 ditambah X3. X adalah 2, X3 adalah 3/2 setengah dikali 2 tambah 3/2 sama dengan 7/4 atau 1,75. Selanjutnya untuk suku X5 yaitu sama dengan setengah dikali X5 dikurang 2 ditambah X5 dikurang 1 sama dengan setengah kali X3 ditambah X4. Yang kita ketahui sebelumnya X3 yaitu 3/2 dan X4-nya yaitu 7/4. Sehingga setengah dikali 3/2 ditambah 7/4 sama dengan 13/8 atau 1,625. Untuk X6 sama dengan setengah kali X6 min 2 plus X6 min 1 sama dengan X setengah kali X4 ditambah X5. Seperti sebelumnya, X4-nya sudah diketahui yaitu 7/4 dan X5-/nya yaitu 13/8. Jadi setengah dikali 7/4 ditambah 13/8 yaitu 21/16 atau 1,6878. Nah, dari beberapa perhitungan yang di atas menunjukkan bahwa barisan X sama dengan barisan Xn ini tidak monoton karena X1-nya itu lebih kecil dari X3 dan X2-nya itu lebih besar dari X3 sehingga kita tidak bisa menggunakan konsep barisan yang monoton. Selanjutnya akan kita tunjukkan bahwa barisan X sama dengan barisan Xn
yaitu barisan Cauchy. Sebelumnya kita tunjukkan melalui perhitungan angka, yaitu nilai mutlak dari xn dikurang xn plus 1. Kita masukkan untuk n-nya 1 ya. Jadi mutlak x1 dikurang x2 sama dengan mutlak 1 dikurang 2 sama dengan 1. Untuk x2 yaitu mutlak x2 dikurang aja. Langsung ke pembuktian aja. Berdasarkan contoh 3.5.6 di landasan teori yang poin B, maka terbukti mutlak xn dikurang xn 1 sama dengan 1 per 2 pangkat n dikurang 1 untuk semua n elemen bilangan asli. Kita misalkan n-nya itu lebih besar dari n, dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga diperoleh mutlak xn dikurang xm sama dengan mutlak barisan xn dikurang xn plus 1 ditambah barisan xn plus 1 dikurang xn plus 2 ditambah xn plus 2 dikurang xn plus 3 ditambah dan seterusnya sampai barisan xm dikurang 1 dikurang xm itu akan lebih kecil sama dengan dari mutlak xn dikurang xn plus 1 ditambah mutlak xn plus 1 dikurang xn plus 2 ditambah mutlak xn plus 2 dikurang xn plus 3 ditambah seterusnya sampai mutlak xm dikurang 1 dikurang ini yang sama dengan 1 per 2 pangkat n dikurang 1 ditambah 1 per 2 pangkat n ditambah 1 per 2 pangkat n plus 1 ditambah seterusnya sampai 1 per 2 pangkat m dikurang 2. Akan sama dengan 1 per 2 pangkat n min 1 dikali 1 plus setengah ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 1 per 2 pangkat m dikurang n dikurang 1. Ini akan kecil dari 1 per 2 n min 1 kali 2 sama dengan 1 per 2 n min 2. Bukti formalnya yaitu kita ambil epsilon lebih besar dari 0 dengan memilih h epsilon yang lebih besar dari 0, maka untuk setiap n lebih besar sama dengan h epsilon berlaku 4 per 2 pangkat n kurang dari epsilon. Dan epsilonnya bukan besar dari 0 dong. Berapa itu h epsilonnya sehingga berlaku 4 per 2 pangkat n kecil dari epsilon? Kan kamu punya n besar dari h epsilon. Maunya kamu adalah 4 per 2, 4 dibagi 2 pangkat n kecil dari epsilon, berarti h epsilon yang kamu pilih berapa itu? Coba dicoret-coret di sini. Ke analisis pendahuluan yang tadi. Kan kamu coba balik ke halaman sebelumnya. Nah, kamu maunya ini apa? Kan kalau ini, kalau n besar dari h epsilon, berarti ini kondisinya apa? Coba ini dicoret-coret. Kamu kan maunya adalah, yang kita punya adalah kalau n dan m besar dari h epsilon, berarti kalau n besar dari h epsilon, berarti 1 per 2 pangkat n min 2 itu kecil dari berapa? Hubungannya dengan h epsilon. lebih kecil dari 2 ya, Bu? Kondisi yang kamu punya adalah n besar dari h epsilon, berarti masukin ke sana jadinya apa? Coba ditulis dulu n besar dari h epsilon, coret-coretannya. Kamu punya n besar dari h epsilon. Nah, diapakan itu biar muncul. Terus yang ujung, berarti mau diapakan itu? Berarti 1 per 2 pangkat n min 2 itu kan kecil dari apa?
Bisa dong, kan yang punya kondisi N besar dari H epsilon. Lebih kecil dari 2 per epsilon ya, Bu? Yang kamu kan punya N besar dari H epsilon saja, berarti 1 per 2 pangkat N kurang 2 itu akan kurang dari apa? Jangan masuk ke epsilon dulu, kita nggak tahu. Kalau kamu punya N besar dari H epsilon, berarti 1 per 2 pangkat N kurang 2 itu kan kurang dari apa? Kurang dari epsilon. Nah, yang itu kamu maunya kecil dari epsilon. Nah, berarti H epsilonnya berapa itu dari sana? Nah, itu kalau N besar dari H epsilon, maka 1 per 2 pangkat H epsilon kurang 2, itu coba dicek lagi benar nggak itu? Bentar ya. Kan kamu punya N besar dari H epsilon, kamu masukin ke 2 pangkat dulu, baru dimasukin ke per yang benar tahapannya. Coba nulis yang punya saya itu ke bawah. Kamu kurangin 2 dulu, dua-duanya, terus baru kamu pangkatin 2. Kalau lanjutin, kalau kamu punya A besar dari B, berarti 1 per A dengan 1 per B gimana? Nah, terakhir kamu taruh kecil dari epsilon, itu masih kurang dari sama dengan tandanya. Kan cuma bolak-balik aja. Nah, terakhir di ujung itu kita maunya kecil dari epsilon.
Nah, sekarang berapa itu H epsilonnya berarti kalau kita punya kondisi itu? H epsilonnya sama dengan N ya. Kan dari kondisi 1/2 pangkat H epsilon kurang 2 kecil dari epsilon. Berarti H epsilon, kamu punya kondisi apa dulu itu dari yang kesamaan yang kanan? Dari 2 pangkat H epsilon kurang 2 dulu. Sekarang kamu hubungkan H epsilon dengan epsilon, biar nanti mau memilih H epsilon ceritanya. Dimulai dari yang terdekat dulu, berarti 2 pangkat H kurang epsilon akan gimana kondisinya dibandingkan dengan epsilon? Epsilon saja, kan itu di atas kamu punyanya 1/2 H pangkat min 2. Terus sekarang kalau min 2-nya dikurang, min 2-nya dikeluarin, lalu di sebelah kamu pilih H epsilon, sedemikian sehingga 2 pangkat H epsilon besar dari epsilon per 4. Ke bukti formalnya kamu lanjut, ambil sembarang epsilon besar dari 0, pilih H epsilon elemen N sedemikian sehingga 2 pangkat H epsilon besar dari epsilon per 4. Maka untuk setiap N dan M besar dari H epsilon akan berlaku yang ini. Alfi, di next slide aja, Vi. Nah, itu pilih H epsilon apa itu? Sedemikian sehingga pilih H epsilon elemen N sedemikian sehingga yang itu yang terakhir kamu pilih. Sedemikian sehingga berlaku 2 pangkat H epsilon lebih besar dari epsilon per 4, dan jika M lebih besar sama dengan N, maka mutlak Xn dikurang Xm kurang dari 4/2 pangkat N kurang dari epsilon. Oleh karena itu, X adalah barisan Cauchy di bilangan real. Dengan menggunakan kriteria Cauchy 3.5.5, kita memperoleh barisan X konvergen ke suatu bilangan X. Akan ditunjukkan nilai limit barisan Xn sama dengan 5/3. Karena X konvergen ke X, demikian juga dengan subbarisan X aksen dengan indeks ganjil. X aksen sama dengan barisan X2N plus 1, di mana N elemen bilangan asli, sehingga berdasarkan contoh 3.5.6 di landasan teori yang poin C, maka diperoleh X2N plus 1 sama dengan 1 plus setengah ditambah 1/2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 5 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 1/2 pangkat 2N dikurang 1. Ini akan sama dengan 1 ditambah setengah dikali 1 dikurang 1/4 pangkat N dibagi 1/4. Ini diperoleh dari jumlah suku N suku deret geometri, dengan A-nya itu setengah dan R-nya itu 1/4.
Lanjut sama dengan 1 ditambah setengah dikali 1 min 1/4 pangkat N sama dengan per 3/4 sama dengan 1 ditambah 2/3 dikali 1 dikurang 1/4 pangkat N. Berdasarkan dari teorema 347, dari sini kita dapat memperoleh nilai limitnya, yaitu limit barisan xn sama dengan limit x2n plus 1 sama dengan limit nilai 1 plus 2/3 dikali 1 dikurang 1/4 pangkat n sama dengan 1 ditambah 2/3 sama dengan 3 plus 2/3 sama dengan 5/3. Teorema 347 berisi apa? Teorema 347 berisi X sama dengan Xn barisan bilangan real, maka terdapat subbarisan dari X yang monoton. Itu kan yang dipakai untuk membuktikan limit barisan Xn sama dengan limit barisan 2n plus 1 itu pakai teorema apa? Bukan teorema 347. Teorema subbarisan ya, Bu? Subbarisan yang mana yang lebih spesifik? Teorema 323, bukan? Teorema 323 bilang apa? Misalkan barisan X sama dengan barisan Xn dan barisan Y sama dengan barisan Yn, yaitu barisan dari bilangan real, di mana yang konvergen ke X dan Y. Dan misalkan C elemen R, maka barisan X plus Y, barisan X plus Y akan konvergen ke X plus Y, lalu barisan X min Y akan konvergen ke X min Y, barisan X dikali Y akan konvergen ke XY, dan barisan CX akan konvergen ke CX. Oke, teorema 323 itu untuk baris pertama, kedua. Yang baris sesama baris pertama apa? Yang sama dengan itu? Yang poin A ya, Bu? Yang poin A yang barisan X kali Y. Bukan. Limit Xn sama dengan limit. Saya hijaukan, alasannya apa? Karena barisan Xn-nya kan terbatas, Bu. Jadi memiliki subbarisan yang konvergen, Bu. Jadi nilai limitnya sama. Yang nilai limitnya samanya saja yang saya tanya, dasar teoremanya apa?
Teorema yang 327 bukan, Bu? 327. Teorema misalkan X sama dengan barisan Xn, Y sama dengan barisan Yn, dan Z sama dengan barisan Zn adalah barisan bilangan real di mana Xn kurang dari sama dengan Yn dan sama dengan Zn untuk setiap n elemen n, dan limit barisan Xn sama dengan limit Zn, maka Y sama dengan Yn konvergen, dan limit X barisan Xn sama dengan limit barisan Yn sama dengan barisan Zn, Bu. Kamu punya X juga di sini. Kamu cuma punya X dan X aksen. Teorema 3.4.2, Bu. Jika barisan X sama dengan barisan Xn adalah barisan yang konvergen ke suatu bilangan real X, maka terdapat subbarisan X aksen sama dengan barisan XNK dari X juga yang konvergen ke X bilangan Itu bukan real. terdapat ya, tapi jika X adalah barisan bilangan real yang konvergen ke X, maka setiap, bukan terdapat, setiap subbarisan X aksen dari X juga konvergen ke X. Ya, Bu. Maaf, Bu. Setiap subbarisan X. Ulang lagi menjelaskannya. Ulang lagi menjelaskannya dari maka berdasarkan. Maka berdasarkan teorema 3.4.2, dari sini kita memperoleh nilai limit barisan Xn sama dengan limit barisan X2n plus 1 sama dengan limit kemudian dengan menggunakan teorema 323 bagian A diperoleh. Kemudian dengan menggunakan teorema 3.2.3 yang A diperoleh limit barisan 1 ditambah 2/3 dikali 1 dikurang 1/4 pangkat n menghasilkan 1 ditambah 2/3 sama dengan 3 plus 2/3 atau sama dengan 5/3. Sehingga terbukti bahwa nilai limit barisan Xn sama dengan 5/3. Bentar, coba mundur dulu. Barisan 2n plus 1 itu sama dengan apa? Barisan Xn 21 itu apa di halaman sebelumnya? Oh, oke. Berarti teorema 323-nya bukan dari baris ke 1 ke 2, tapi dari baris 2 ke 3. Coba di next dulu.
323 adalah yang dari baris 2 ke baris ketiga. Kalau yang sini kan masih ini dari halaman sebelumnya. Oke, dilanjutkan. Selanjutnya akan dibahas latihan soal. Untuk Sophie, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Laras. Selanjutnya ada latihan soal dari buku Bartel nomor 2 halaman 91. Show directly from the definition that the following are Cauchy sequence. Di sini ada barisan n tambah 1 per n. Next, Vi. Nah, berarti yang kita punya premisnya apa nih, teman-teman? Langsung aja dijelaskan, waktunya udah mau habis. Oke, Bu. Premisnya misalkan X sama dengan barisan n tambah 1 per n, barisan bilangan real. Akan dibuktikan X adalah barisan Cauchy. Lanjut, Wi. Nah, pembuktiannya, Xn sama dengan n tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 per n. Jika n lebih besar m, maka diperoleh mutlak Xn dikurang Xm sama dengan mutlak 1 per n dikurang 1 per n, sama dengan 1 per n dikurang 1 per m, lebih kecil sama dengan 1 per n tambah 1 per m. Lalu ambil sembarang epsilon lebih besar 0, pilih H sama dengan H epsilon elemen N, dengan H lebih besar 2 per epsilon. Jika n, m lebih besar sama dengan H, maka 1 per n, 1 per n kecil sama dengan 1 per H kecil epsilon per 2. Maka diperoleh mutlak Xn dikurang Xm kecil epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Maka terbukti bahwa barisan n tambah 1 per n adalah barisan Cauchy. Selanjutnya, latihan 3.5 nomor 3 halaman 91. Show directly from the definition that the following are not Cauchy sequence. Nah, di sini barisannya n tambah min 1 pangkat n per n. Nah, premisnya, misal X sama dengan barisan n tambah min 1 pangkat n per n. Akan dibuktikan X bukan barisan Cauchy. Nah, lanjut ke pembuktiannya. Kita pakai negasi dari barisan Cauchy, yaitu terdapat epsilon 0 lebih besar 0, sehingga untuk setiap H terdapat setidaknya 1 M lebih besar H dan setidaknya 1 M lebih besar H. Sedemikian sehingga mutlak Xn dikurang Sm lebih besar sama dengan epsilon 0. Next, Vi. Diketahui Xn sama dengan n tambah min 1 pangkat n per n. Jika n genap, maka Xn-nya n tambah min 1 pangkat n per n sama dengan n tambah 1 per n sama dengan n kuadrat plus 1 per n. Sama dengan 12. Balik dulu, Vi, ke slide sebelumnya. Ulang ya, teman-teman. Dan Xn tambah 1 sama dengan 1 tambah min 1 pangkat n tambah 1 per n sama dengan n tambah min 1 pangkat n min 1 per n sama dengan n dikurang 1 per n sama dengan n kuadrat tambah 1 per n. Next, week. Nah, lalu pilih epsilon 0 sama dengan 2 per n, maka untuk setiap H pilih bilangan genap n lebih besar H dan M sama dengan n tambah 1 lebih besar H, sehingga didapat mutlak Xn kurang Xm sama dengan mutlak Xn dikurang Xn tambah 1 sama dengan n kuadrat tambah 1 dikurang n kuadrat min 1 per n sama dengan n kuadrat tambah 1 dikurang n kuadrat tambah 1 per n menghasilkan 2 per n sama dengan epsilon 0. Nah, karena terdapat epsilon 0 sama dengan 2 per n, sedemikian sehingga untuk setiap H elemen n, terdapat bilangan genap n lebih besar H dan M sama dengan n tambah 1 lebih besar H, sedemikian sehingga berlaku mutlak Xn dikurang Sm sama dengan epsilon 0. Maka terbukti bahwa X sama dengan barisan n tambah min 1 pangkat n per n bukan barisan Cauchy. Oke, balik lagi ke yang tadi, yang di ulasan teori.
Tadi sampai di sini. Coba lihat rumusnya tadi apa? Kalau XK plus 1 dikurang SK plus 2, menurut rumusnya apa? Menurut rumus XK plus 1 dan rumus XK plus 2. SK plus 1 apa rumusnya? Coba mundurin ke halaman sebelumnya, rumus XK apa? Nah, berarti XK plus 1 jadinya apa? Setengah dikali X min 1 ditambah XK. Jadi setengah dikali XK ditambah XK min 1. Apa jadinya? Setengahnya dikeluarin? XK min 1 ditambah XK min dikurang XK ditambah XK plus 1. Dikurang. Berarti setengah XK-nya habis ya, Bu. Jadi SK min 1 dikurang SK plus 1. Balik ke halaman yang tadi. Sama ya. Jadi yang mutlak SK plus 1 dikurang SK plus 2 itu harusnya setengah SK min 1 dikurang XK plus 1 ya, Bu? Kan maunya memang
Maunya kan memang begini, tapi kan ini kalian membuat seolah ini sama, ternyata enggak kan? Ternyata yang ini SK plus 1 dikurang SK plus 2 ternyata ini. Ternyata setengah XK min 1, setengah nilai mutlak XK min 1 dikurang SK plus 1. Tidak sama dengan yang ini. Kan nggak sama. Ya, habis, silakan dihitung. Coba pembuktian yang berikutnya saya lihat sekilas, benar apa enggak? Ada masih PR berarti ya, yang tadi masih PR, terus yang ini saya lihat dulu. Satunya oke, terus PK plus satunya gimana? Buktikan jangan kayak gini ya, jangan pakai N, pakai K. Iya Bu, ini yang tadi diganti jadi K plus 1 ya Bu? Yang ini? Ya, ini pembuktiannya masih salah, ini yang PK plus 1. Iya. Oke, berarti PR-nya masih 2 lagi ya, buktikan yang ini dan yang tadi dengan induksi matematika. Iya, Ibu. Oke, silakan ditutup dulu karena waktu sudah habis. Oke, baik Bu. Terima kasih atas koreksinya dan juga terima kasih kepada teman-teman kelas B yang telah mengikuti presentasi kami dari awal sampai akhir. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.